Halo Majopreneurs, pada saat ini kita akan coba membahas perihal paket dasar yang Majo punya, kita sebut paket starter. Meskipun paket starter ini adalah paket dasar, tapi untuk fitur-fiturnya sendiri kita katakan sudah cukup memumpuni ya, sesuai dengan kebutuhan UMKM yang sifatnya itu masih mendasar. Dan di sini teman-teman semua juga sudah bisa lihat tampilan dashboardnya. Untuk tampilan dashboard antara semua paket Majo itu tidak terlalu banyak perbedaan, hanya mungkin nanti ada beberapa fitur yang terlock atau terkunci ya pada paket-paket tertentu. Dan untuk di paket starter sendiri, untuk tampilan dashboardnya seperti ini sudah cukup enak dilihat, friendly user. Di sini juga ada beberapa fitur-fitur. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan secara garis besar. Kita punya fitur laporan. Laporan di paket starter sendiri sudah cukup komplit. Di antaranya kita punya laporan penjualan untuk melihat detail-detail penjualan, ringkasan penjualan, penjualan berdasarkan jenis order atau jenis bayarnya, laporan void dan laporan refund, itu semuanya lengkap ada di sini. Dan kemudian kita punya laporan-laporan yang bersegmentasi seperti F&B, kita punya laporan dapur, untuk di usaha jasa kita punya laporan jasa, kemudian laporan yang umum adalah laporan produk untuk melihat aktivitas penjualan produk-produk di outlet. Kemudian juga ada laporan-laporan lain seperti laporan pajak, laporan kasir, laporan pelanggan. Di sini kita bisa melihat tracking transaksi per pelanggan kita. Kita juga bisa melihat untuk laporan karyawan. Laporan karyawan ini termasuk laporan absensi kehadiran. Kemudian ada laporan komisi pembagian hasil dengan karyawan. Kemudian juga ada laporan settlement. Untuk laporan settlement, karena Majo menyediakan layanan MajoPay, di mana QRIS Dynamis yang disediakan bagi seluruh user Majo, nanti untuk melihat history atau proses daripada settlement-nya itu sudah disediakan. Oke, kemudian dari segi laporan sudah cukup lengkap. Kalau teman-teman penasaran, itu bisa langsung chat admin yang ada di akun IG ini ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Di fitur produk, lengkap juga. Produk sendiri tempat kita mengunduh atau menyeting, menambahkan, menghapus untuk produk-produk menu-menu yang kita tampilkan di kasir. Mulai dari daftar departemen, daftar kategori, daftar produk, produk ekstra. Untuk penginputan produk pun juga kita bisa satu-satu atau juga kita bisa melalui Excel atau by template agar mempermudahkan teman-teman UMKM semua dalam penginputan data sekaligus banyak. Oke, kemudian kita juga ada fitur inventory. Fitur inventory ini fitur pengelolaan stok yang pastinya teman-teman UMKM sangat butuhkan. Mulai dari kita melihat monitoring stok persediaan, itu kita ada di sini. Di Majo sendiri untuk stok kita terbagi dua, ada stok produk dan juga stok bahan ya. Jadi cocok banget untuk semua segmentasi usaha yang memiliki bahan baku. Kemudian kita punya stok of name. Untuk stok of name sendiri untuk menyesuaikan antara stok yang di sistem dengan stok yang aktualnya, aktivitasnya ada di stok of name. Yang tentunya usaha-usaha penting banget ya untuk perihal ngebalancekan stok itu dengan stok of name yang Maju punya. Kemudian kita ada pembelian stok. Di sini kita bisa membuat PO, kita juga bisa membuat penginputan stok gitu ya. Itu semuanya ada di inventory di pembelian stoknya di sini. Dan kemudian juga ada fitur-fitur lainnya seperti produksi stok ya. Kalau untuk produksi stok ini lebih kepada kita mengolah bahan baku menjadi bahan baku atau bahan baku setengah jadi atau produk jadi. Kemudian kita juga ada di sini perihal fitur pelanggan. Fitur pelanggan ini ada kaitannya dengan fitur CRM loyalitas pelanggan. Kita bisa membuat daftar-daftar pelanggan atau membership, hingga kita bisa membuat grouping-grouping dan juga untuk harga spesialnya. Kemudian kita juga ada fitur promosi. Untuk promosi di sini lengkap. Kita punya beberapa, diantaranya ada basic promo, per total pembelian, per produk. Untuk fitur promo ini cuma dibedakan dari syarat ketentuannya aja nih teman-teman. Contohnya ada per total pembelian minimal transaksi berapa, lalu ada per produk itu minimal pembelian kuantiti berapa, atau nominal transaksi dari per produk itu berapa, buy one get one, segala macamnya, itu semuanya bisa di-set dari sini. Kemudian juga ada point rewards. Untuk point rewards ini nanti bisa teman-teman manfaatkan dan gunakan untuk men-setting poin-poin yang didapatkan dari membership gitu ya. Nanti mau ditukarkan dengan apa, bagaimana mekanismenya, itu semuanya ada fitur di fitur promosi. Oke, jadi pada fitur pelanggan,
pelanggan itu bukan cuma hanya mendapatkan harga spesial, tapi juga bisa mendapatkan poin tatkala belanja. Dan itu ada korelasinya dengan fitur yang tadi saya sampaikan, poin rewards. Oke, keren banget ya kalau yang punya toko gitu ya, akan seolah-olah jadi minimarket, ada fitur membership dengan poinnya. F&B juga banyak yang menggunakan gitu ya fitur-fitur poin. Lalu juga di jasa juga banyak banget gitu ya untuk menggunakan fitur-fitur poin, ya tujuannya agar menjaga konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggan kita itu terus tetap bersama kita nih. Dan juga kita punya fitur komisi. Kalau fitur komisi ini fitur pembagian hasil dengan karyawan ya. Semisal ada penjualan dari item tertentu atau dari transaksi berapa, nanti karyawan itu mendapatkan nilai komisi dalam bentuk persentase atau dalam bentuk rupiah. Nah, itu akan terhitung secara otomatis. Nanti ada laporan-laporan komisi, kita bisa melihat untuk masing-masing karyawan itu sudah berapa mendapatkan komisinya. Oke, kemudian juga fitur invoice. Fitur invoice juga kita bisa nih apabila owner-owner usaha membutuhkan pembuatan invoice dengan pembayaran berjangka, bertermin ya, itu semuanya ada di invoice. Biasa digunakan oleh usaha-usaha yang memang pembayarannya itu ada sifatnya piutang dan ada jangka waktunya, itu bisa dibuatkan di sini sehingga kita bisa men-tracking perihal pembuatan invoice yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga ada fitur marketing campaign. Fitur marketing campaign ini fitur supporting untuk kita nyebar iklan teman-teman ke pelanggan-pelanggan kita. Fitur ini nanti teman-teman bisa dapatkan dengan melakukan pembelian semacam kuota ya. Salah satunya dengan LBA Telkomsel. Di LBA Telkomsel sendiri kita mekanismenya seperti ini. Misal ada pelanggan di jarak 2 kilometer, itu lalu lalang di outlet kita, dia akan mendapatkan blast di SMS ya, yang menginformasikan tentang keberadaan outlet kita loh, atau mungkin ada promo loh di outlet kita, seperti itu ya. Dan masih banyak lainnya, bukan cuma LBL Telkomsel aja, tapi juga ada yang dengan email, ada yang media sosial, dan lain-lainnya. Nanti bisa teman-teman cari-cari informasi lebih lanjutnya bersama admin kita yang ada di akun IG ini. Dan perihal toko online, untuk toko online juga di Majo nanti akan ada web order. Jadi teman-teman semua bisa memanfaatkan penjualannya bukan cuma di offline, tapi nanti juga bisa di online dengan fitur web order yang Maju sudah sediakan di sini. Fitur web order ya, toko online termasuknya dia. Oke, dan kemudian kita di sini ada beberapa fitur lagi, kebanyakan fiturnya di advance. Nanti kita bahas pada sesi pembahasan fitur advance ya. Kemudian kita punya fitur supplies. Fitur supplies ini memudahkan teman-teman UMKM, para user Majo untuk mendapatkan keperluan operasional seperti bahan baku ya lebih tepatnya, atau packaging, atau ada barang-barang semuanya di sini yang bisa teman-teman cari nih, gitu ya. Dan uniknya untuk fitur supplies ini adalah fitur yang dimana sengaja dibuat oleh Majo semacam ekosistem agar seluruh user Majo yang ada di seluruh Indonesia itu bisa saling melakukan penjualan juga dan transaksi sesama pengguna Majo ya. Gitu. Nanti pun bagi teman-teman semua yang sudah menggunakan Majo juga bisa menjadi sellernya ataupun buyer di sini. Teman-teman bisa dapatkan barang-barang ini dengan harga yang terjangkau yang bisa diadu dengan barang-barang yang biasa teman-teman dapatkan di supplier-supplier. Oke. Kemudian kita akan coba bahas lebih lanjutnya perihal masalah penyetingan-penyetingan yang Maju punya dan dianggap keren nih. Di antaranya untuk di penyetingan karyawan ya, dari segi user saja, Maju tidak membatasi berapapun jumlah karyawan yang didaftarkan. Dan masing-masing dari karyawan juga bisa disetting dengan aksesnya masing-masing. Jadi bagi owner yang mau sharing dashboard dengan karyawan-karyawannya, itu tidak perlu khawatir ya, semisal dengan admin, dengan manajer, warehouse, kasir, waiters, dan staff. Karena masing-masing dari hak akses ini memiliki batasan masing-masing untuk bisa buka suatu fitur. Oke, jadi untuk lebih lanjutnya, kembali kalau teman-teman penasaran bagaimana cara kerja dari fitur-fitur ini dan juga apa informasi lebih detailnya perihal fitur Majo, teman-teman bisa langsung chat admin IG kita untuk kita bahas di presentasi yang akan dilakukan secara private dengan owner atau dengan teman-teman semua. Oke, dan nantinya jika punya pertanyaan pasti akan lebih cepat direspon dan dijawab ya pada sesi presentasi karena kita yakin setiap owner usaha, setiap outlet itu punya karakter kebutuhan yang beda-beda. Jadi jangan sampai ditunda-tunda lagi untuk segera join dengan Majo, digitalisasikan semua outlet Anda. Terima kasih dan sukses selalu.